Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Masih dalam sesi perilaku produsen, kita membahas teori produksi, yaitu fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang. Mari kita melakukan analisis di sesi ini. Pada kesempatan kali ini, analisis fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang, di mana kita ketahui pada jangka pendek fungsi produksi yang dimiliki oleh produsen, dia ada input yang sifatnya tetap. Jadi pada fungsi produksi jangka pendek, input ada yang sifatnya tetap, atau produsen menghadapi dua macam input, yaitu input variabel dan input tetap. Nah, bagaimana si produsen ini mengubah jumlah input yang sifatnya variabel untuk merubah jumlah produksinya, gitu ya. Tentunya tadi produsen itu ingin jumlah produksinya kan maksimal. Jumlah ingin produksinya kalau mampu, kalau patut gitu ya. Kalau sebisa-bisanya sih inginnya memproduksi sebanyak mungkin. Tapi untuk memproduksi sebanyak mungkin kan membutuhkan tenaga kerja. Nah, produsen yang berada pada fungsi produksi jangka pendek hanya mampu menambah salah satu inputnya saja, misalkan input tenaga kerja. Nah, apa yang terjadi ketika produsen itu terus-menerus menambah input tenaga kerja untuk mencapai suatu output tertentu? Nah, itu kita akan analisis di sana. Lalu sebaliknya di fungsi produksi jangka panjang, produsen menghadapi input yang sifatnya cuma satu, yaitu sifatnya variabel. Jadi gedung, tanah, lahan itu sifatnya variabel, bisa disesuaikan sewaktu-waktu. Mau nambah jumlah output 400 kali lipatnya, dia bisa bangun gedung baru. Untuk menambah output 200 kali lipatnya, dia bisa sewa tanah baru. Seperti itu. Jadi semua input sifatnya variabel. Kita akan bahas perbedaan analisis produksi pada fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang. Sama seperti alasan sebelumnya, untuk memudahkan kita melakukan analisis, fungsi produksi itu kita buat menjadi simbol. Yang pertama. Yang kedua, kita hanya gunakan dua macam input atau dua macam faktor produksi, karena ini adalah syarat minimal untuk barang dan jasa bisa dihasilkan. Jadi barang dan jasa tidak dihasilkan kalau tidak punya tenaga kerja, ya tidak bisa menghasilkan barang dan jasa. Kalau hanya punya tenaga kerja tanpa punya capital untuk mengolah proses produksi, ya juga tidak bisa. Ya, kita asumsikan jumlah minimal output yang dihasilkan itu menggunakan minimal dua macam input faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan capital. Nah, pada jangka pendek, cara penulisannya, karena produsen menghadapi dua macam jenis input, yaitu input yang sifatnya variabel dan input yang sifatnya tetap. Input yang sifatnya variabel pada fungsi produksi ini adalah tenaga kerja L, dan input yang sifatnya tetap adalah capital atau mesin, atau mungkin pabrik gitu juga bisa ya. Yaitu ciri khasnya dikasih tanda strip di atasnya. Kalau ada strip atau bar bahasa Inggrisnya ya, ada tanda bar di atasnya, key bar, itu berarti salah satu input sifatnya tetap atau konstan. Nah, kita akan lihat hubungan antara jumlah tenaga kerja, karena produsen hanya bisa merubah jumlah tenaga kerjanya, dengan jumlah output atau produksinya. Nah, kita ingin melihat nih, kalau produsen ingin menambah outputnya dari 10 menjadi 100, dia menambah tenaga kerja berapa banyak. Lalu kalau dia tambah terus tenaga kerjanya karena ingin mencapai 1000 jumlah output yang dihasilkan, itu dampaknya seperti apa? Nah, ini asumsinya produsen hanya bisa menambah hanya satu dari dua input gitu ya, sudah kita bahas tadi, dan secara tidak langsung kita menganggap produsen tidak bisa mengantisipasi secara instan perubahan output dengan menambah input tetapnya, namun hanya bisa
dengan menambah input variabelnya. Gunakan ilustrasi sederhana, misalkan ada penjual mie ayam. Bisa Anda sebutkan apa saja faktor produksinya. Kurang lebih seperti ini. Ada bahan baku, yaitu ada minyak, ada sawi, ada ayamnya, ada kuahnya, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam input bahan baku. Lalu ada capitalnya, ada gerobak, ada tempat atau warungnya. Lalu ada tenaga kerjanya. Ya, tukang mie ayamnya sendiri dia menghitung dirinya sebagai tenaga kerja, dan juga pengusaha. Nah, tukang mie ayamnya sendiri dia juga menghitung dirinya sebagai pengusaha. Nah, untuk memudahkan analisis, mari kita gunakan dua macam input faktor produksi saja, yaitu tenaga kerja dan capital. Tenaga kerja yaitu tukang mie ayamnya sendiri, lalu capitalnya adalah gerobak dan tempat atau warung. Capital ini adalah gerobak dan warung atau gerobak mie ayam, dan warung mie ayamnya kita asumsikan sifatnya tetap atau masuk ke dalam input yang sifatnya tetap. Lalu kita akan melihat dinamika perubahan output ketika salah satu input variabel yaitu tenaga kerja berubah. Kita ingin melihat ketika pengusaha mie ayam ini ingin menambah jumlah mangkuk mie ayam yang dijual. Tentu caranya tadi menambah jumlah input yang harus digunakan, yaitu karena dia hanya mampu mengubah satu jenis input variabelnya itu tenaga kerja. Kita akan lihat bagaimana dinamikanya. Pertama, seberapa banyak mie yang dihasilkan ketika tidak ada tenaga kerja. Jadi kita asumsikan ada gerobak, ada warung, lalu tapi tidak ada tenaga kerja. Tentu mie yang dihasilkan adalah 0 mangkok mie ayam. Tidak ada yang mie yang dihasilkan karena nggak ada tenaga kerjanya. Baru tambahan satu tenaga kerja dirinya sendiri membuat mie, masak mie, mengolah bahan dan sebagainya. Tambahan satu tenaga kerja baru akan memproduksi mie ayam. Misal dengan tambahan satu tenaga kerja menghasilkan tambahan 20 mangkuk mie ayam yang dibuat. Nanti kita lihat analisisnya. Oh, dengan demikian si tukang mie ayam ini paham, kalau gitu saya untuk nambah jumlah mie yang bisa dihasilkan itu nambah tenaga kerja saja. Kalau gitu karena dia nanti kepikiran sibuk ngurusi buat mie, nggak ada yang nyuci mangkok, melayani konsumen, bersihin lantai dia sendiri, dia mulai merekrut para tenaga kerja untuk posisi-posisi seperti kasir, tukang sapu, tukang antar, tukang cuci, dan tukang buat mie. Jadi si pengusaha ini berpikiran bahwasanya dia nambah satu tenaga kerja, dia akan menambah jumlah mangkuk mie ayam yang bisa dihasilkan. Orang nambah satu tenaga kerja bisa nambah 10, bagaimana kalau saya nambah 5 tenaga kerja? Jangan-jangan saya bisa menambah jumlah mangkok mie ayam saya jual menjadi 50 karena saya tidak harus nyambi kasir, nyambi tukang sapu, nyambi tukang antar. Misalkan dia berpikiran seperti itu. Ketika dia lagi membersihkan mangkok-mangkok kotor, ada penjual yang tidak bisa terlayani sehingga outputnya tidak ada. Ketika dia sibuk menyapu, membersihkan bekas mie ayam, ada beberapa antrean penjual yang tidak terlayani sehingga dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penjualan pada waktu itu. Nah, karena dia berpikiran kalau begitu saya nambah tenaga kerja saja sehingga saya bisa fokus berjualan mie. Nah, ini mindsetnya seperti itu misalkan. Pertanyaannya, apakah dengan menambah jumlah tenaga kerja untuk tiap tugas itu menambah jumlah mangkok mie yang disajikan? Nah, ini kita lihat nanti apakah benar dengan menambah jumlah tenaga kerja tadi sehingga si tukang mie ayam bisa fokus melayani konsumen, bisa fokus membuat mie, bahkan dia membuat tukang buat mie sendiri. Lalu kerjaan-kerjaan seperti pembayaran kasir, pembayaran mie, tukang cuci, tukang sapu, tukang antarnya
itu udah diserahkan kepada orang lain. Lalu apakah dengan menambah jumlah tenaga kerja sehingga mie yang dihasilkan juga bertambah? Kita analisis fungsi produksi jangka pendek tadi tukang mie ayam. Nah, si tukang mie ayam ini memiliki pencatatan historis gitu ya. Ketika tenaga kerja ditambah satu, output mie ayam ke produksi output mie ayam berapa? Satu rata-rata output per pekerja itu berapa dan tambahan outputnya berapa? Ini tersedia di tabel ini. Tukang mie ayam kita cukup rajin misalkan untuk menuliskan hal ini. Dia menuliskan ketika tidak ada tenaga kerja itu berarti tidak ada tadi nggak ada output walaupun punya gerobak sama mie ayam punya bahan tapi nggak ada yang ngolah ya tentu total outputnya nol, rata-rata outputnya tidak ada. Jadi pada titik awal Anda lihat di grafik yang sebelah kanan itu sumbu horizontal adalah tenaga kerja, sumbu vertikal adalah total output. Jadi pada titik tenaga kerja itu nol, jumlah mie ayam yang dihasilkan tentu tidak ada. Walaupun punya gerobak mie ayam, punya bahan untuk membuat mie ayam, punya gedung mie ayam, punya warung gitu ya. Ya tentu tidak ada output yang dihasilkan. Ketika dia nambah satu tenaga kerja, ternyata outputnya bertambah menjadi 10. Baru dia dapat menghasilkan mie ayam yang dibuat dari 0 menjadi 10. Lalu rata-rata output per pekerjanya berapa? Ya tentu mudah saja 10 per 1 orang tenaga kerja. Rata-rata outputnya adalah 10. Tambahan outputnya berapa? Ya 10 juga. Tambahan 1 tenaga kerja baru itu adalah dari 0 ke 10. Dari tidak ada mie yang dihasilkan menjadi 10 mangkok mie yang dihasilkan. Jadi tambahan 1 tenaga kerja menambah 10 output tambahan. Sehingga total outputnya sekarang 10 mangkuk mie ayam. Lalu dengan demikian, wah ini karena tukang mie ayamnya sibuk mengurusi berbagai macam kegiatan, ngasiri, nyuci, lalu ngantar, dia berpikiran nambah satu tenaga kerja untuk kasir saja, misalkan tadi saya bisa fokus untuk 10 mangkuk mie ayam. Bagaimana kalau saya nambah 2 tenaga kerja baru gitu ya. Ketika tenaga kerja yang dia rekrut menjadi 2, ternyata total outputnya bertambah. Nah, 2 tenaga kerja menghasilkan yang dia pakai gitu ya, itu jumlah output yang dihasilkan adalah 30 mangkuk mie ayam. Jadi tenaga kerja kedua ini berkontribusi menambah tambahan output sebanyak 20 mangkuk mie ayam. Wah, dia tukang mie ayam ini tentu senang gitu ya. Wah, dengan demikian berpotensi nih tenaga kerja tambahan kedua ini karena dia memberikan kontribusi yang cukup tinggi. Jadi satu tenaga kerja menghasilkan rata-ratanya lebih dari output yang tambahan outputnya gitulah kita sebutnya ya. Nah, rata-rata tenaga kerjanya di satu tenaga kerja hanya menghasilkan 10, sekarang 2 tenaga kerja rata-ratanya naik per tenaga kerja. Jadi 30 kali setengah, jadi 15 atau 30 bagi 2. Nah, si pengusaha mie ayam kalau begitu, saya nambah tenaga kerja lagi agar kegiatan-kegiatan lain di warung itu bisa terhandle dan saya bisa fokus untuk membuat mie itu ya. Atau fokus jualan mie ayam. Seperti nambah tenaga untuk ngantar. Sehingga tenaga kerjanya itu menjadi 3. Misalkan ketika tenaga kerja itu 3, outputnya juga nambah lagi menjadi 60 mangkuk mie ayam. Nah, ini tenaga kerja ketiga memberikan kontribusi tambahan 30 mangkuk mie ayam. Anda lihat dari 2 pekerja menjadi 3 pekerja, si pekerja ketiga ini menambah kontribusi 30 mangkuk mie ayam kepada perusahaan mie ayam itu atau kepada warung mie ayam itu. Nah, cukup tinggi
Sehingga rata-rata per pekerjanya sekarang naik dari 15 mangkuk per pekerja menjadi 20 mangkuk per pekerja. Lalu dia nambah tenaga kerja lagi karena memiliki pemikiran bahwasannya, wah kalau gitu saya nambah pekerja lagi untuk tugas-tugas yang spesialisasi di bidangnya masing-masing. Misalkan saya tidak perlu ngurusi kasir, tidak perlu ngurusi bersih-bersih, saya tidak perlu ngurusi cuci-cuci, saya tidak perlu ngurusi nganter, saya tidak perlu ngurusi administrasi, semua saya serahkan kepada para pekerja yang emang ahli di bidangnya. Lalu si tukang mie ayam ini merekrut pegawai secara besar-besaran, membutuhkan misalkan membuka lowongan pekerjaan atas pekerjaan-pekerjaan tadi. Kita lihat trennya ya, seperti ini. Dia menambah jumlah tenaga kerja dari 4, nambah jadi 5, nambah 6, sampai dengan 10. Nah, kita lihat di tenaga kerja ke berapa? Anda lihat di tenaga kerja ke-8, dia merekrut orang ke-8, ternyata total outputnya berapa? 112 mangkok. Tidak berubah dari tenaga kerja ke-7. Jadi tambahan tenaga kerja ke-8 itu tidak memberikan kontribusi terhadap penambahan output. Bahkan di tenaga kerja ke-9, outputnya justru menurun dari 112 mangkok menjadi 108 mangkok. Tidak memberikan tambahan output, malah mengurangi output. Di tenaga kerja ke-10, nah outputnya malah menjadi semakin menurun, menjadi 100 mangkuk. Dan tambahan pekerja ke-10 ini malah mengurangi jumlah mie ayam yang dihasilkan. Nah, ini coba kita analisis bersama-sama tabel yang telah dibuat oleh tukang mie ayam ini. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Yang pertama, semakin menambah tenaga kerja, output total semakin naik sampai pada titik tertentu mencapai maksimal, yaitu maksimal mencapai titik puncak pada tenaga kerja ke-8. Setelah mencapai titik puncak, ketika pengusaha mie ayam ini menambah satu tenaga kerja baru, itu tidak menambah jumlah output, tapi menurunkan jumlah output. Yang kedua, walaupun semakin menambah tenaga kerja, itu output totalnya bertambah, tetapi tambahan outputnya makin lama makin kecil. Misalkan tambahan tenaga kerja pertama itu memberikan kontribusi 10, tambahan tenaga kerja kedua memberikan kontribusi 20, tambahan tenaga kerja ketiga menambah kontribusi 30, tapi tambahan tenaga kerja keempat semakin kecil, hanya menambahkan 20. Tambahan kerja kelima semakin kecil lagi, hanya menambahkan 15. Tambahan tenaga kerja ke-6 hanya memberikan 13. Tambahan tenaga kerja ke-7 hanya menambahkan 4 mangkuk. Dan tenaga kerja ke-8 tidak memberikan tambahan output. Jadi yang kedua adalah tambahan output. Ketika menambah satu tenaga kerja tambahan, itu tambahan outputnya makin lama makin kecil. Nah, inilah yang disebut dengan the law of diminishing return, hukum tambahan yang semakin menurun. Apa itu hukum tambahan output yang semakin menurun? Yaitu tambahan output akan semakin menurun ketika produsen menambah satu input tenaga kerja namun tidak mampu menambah input yang lain atau capital. Jadi ketika produsen atau tukang mie ayam ini menambah tenaga kerja tambahan terus-menerus tanpa menambah capitalnya, ya total outputnya mencapai atau bertambah terus-menerus lalu mencapai maksimum, tapi tambahan outputnya per satu satuan tenaga kerja itu semakin kecil. Nah, ini dikarenakan kenapa? Karena capitalnya tidak ikut nambah. Anda bayangkan satu warung mie ayam isinya diisi 10 tenaga kerja.
Dan tentu akan lebih banyak pegawainya daripada pembelinya. Nah, dampaknya apa? Ya crowded di sana mungkin terjadi. Mungkin ketika dia menambah lagi menjadi 15 pegawai, justru tidak ada output tambahan yang dihasilkan. Justru outputnya menjadi minus. Bisa jadi terjadi misalkan kecelakaan kerja, lagi memasak bersenggolan, tumpah antar tenaga kerja dan sebagainya. Nah, seperti itu karena tidak mampu atau karena tidak menambah satu input capital. Kenapa tidak bisa menambah satu input capital? Karena sifatnya tetap. Kenapa sifatnya tetap? Karena produsen berada pada kondisi jangka pendek di mana hanya mampu merubah input variabelnya. Nah, jadi yang dapat kita ambil analisis dari fungsi produksi jangka pendek, yaitu ketika produsen berada pada fungsi produksi jangka pendek, produsen menambah satu input variabelnya untuk menambah jumlah produksinya, maka total produksi akan naik, namun lama-kelamaan semakin menurun ketika sudah lalu mencapai puncak, dan ketika ditambah terus-menerus, output bisa negatif. Atau dengan kata lain, kalau bahasa ilmu ekonominya ya, dengan kata lain, tambahan atau marginal produk tenaga kerja semakin menurun ketika input lain sifatnya tetap atau konstan. Lalu kita kembali lagi kepada pemikiran si tukang mie ayam ini. Penjual mie ayam berpikiran dengan begitu menambah jumlah produksinya, itu dengan cara menambah tenaga kerja terus menerus, betul atau tidak? Nah, tentu jika tukang mie ayam terus menerus tambah tenaga kerja, lebih dari 8 orang, tanpa menambah jumlah warung dan capital, tanpa menambah warung, tanpa menambah gerobaknya, maka akan sangat sesak sekali. Malah banyak yang pegawainya daripada yang beli, sehingga tentu tidak efisien. Dampaknya apa? Tadi outputnya bisa menjadi negatif, gitu ya. Nah, itu adalah analisis fungsi produksi jangka pendek di produsen. Jadi kalau produsen pada jangka pendek itu dihadapkan kepada dua macam input yang sifatnya tetap dan input yang sifatnya variabel. Dan produsen ingin outputnya, barang yang dihasilkan itu banyak, sebanyak-banyaknya kalau bisa. Nah, bagaimana menambah jumlah output sebanyak-banyaknya? Tentu dengan menggunakan input. Sampai sejauh mana dia bisa menggunakan input. Nah, ini yang dianalisis pada fungsi produksi jangka pendek. Jadi mencari tahu sampai sejauh mana input itu bisa ditambah sampai produksi maksimal. Karena kalau terus-menerus menambah input sampai tak tertinggal, tidak hanya berdampak kepada output, tapi tidak hanya menambah jumlah output, tapi bisa jadi jumlah output itu menjadi negatif. Bisa saja misalkan Anda bayangkan sebuah pabrik gitu ya, sebuah pabrik ada input tetap dan ada input variabel. Pabrik mebel tadi, pabrik mebel mesinnya satu, tapi tenaga kerjanya ditambah terus menerus. Anda bayangkan satu kali mesin penggunaannya dipakai berbagai macam atau berbagai orang itu ya, bisa jadi rusak atau bisa jadi malah meledak gitu mesinnya. Oven untuk memanggang kayunya meledak gitu ya misalkan. Dampaknya kan mengurangi jumlah produksi atau berdampak negatif. Nah, jadi dalam jangka pendek analisis fungsi produksinya seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana analisis fungsi produksi yang dihadapi produsen pada kondisi jangka panjang, yaitu produsen sekarang dihadapkan
kepada fleksibilitas untuk merubah semua inputnya, karena dalam produksi jangka panjang semua input dianggap input variabel, baik itu tenaga kerja maupun capitalnya. Nah, sekarang produsen tidak hanya menambah satu jenis inputnya, tetapi juga input yang sifatnya variabel juga bisa input yang sifatnya yang tadinya tetap atau capital itu bisa dirubah. Jadi secara tidak langsung pada fungsi produksi jangka panjang, si produsen ini menghadapi input yang sifatnya variabel semua. Pertama adalah fungsi produksi yang sifatnya constant return to scale, yaitu ketika produsen menambah jumlah input yang digunakan, akan menambah jumlah output yang dihasilkan dengan proporsi yang sama. Misalkan ini input itu tenaga kerja dan mesin misalkan atau capital ditambah 2 kali lipat, maka barang yang diproduksi bertambah 2 kali lipat juga. Nah, ini contohnya pada usaha tukang cukur dan tukang ojek. Misalkan satu tukang cukur, satu orang tukang cukur itu tenaganya maksimal sehari bisa memotong 20 kepala. Lalu kalau dia ditambahkan satu tenaga kerja baru plus satu gunting cukur, berapa tambahan yang mungkin atau berapa outputnya? Tentu ya bertambah 20 kepala juga, 20 kepala yang dicukur. Bagaimana dengan kalau ditambah 3 tenaga kerja dan 3 gunting cukur? Ya 3 kali lipatnya outputnya dan seterusnya. Jadi sifatnya konstan. 2 kali lipat input menghasilkan 2 kali lipat output. 3 kali lipat input menghasilkan 3 kali lipat output. Jadi ini kemungkinan yang pertama. Pada fungsi produksi jangka panjang, kemungkinan yang pertama ketika produsen bisa menambah jumlah inputnya, baik input variabel maupun input tenaga kerja maupun input capital, itu kemungkinan pertama adalah bertambah pada proporsi yang sama. Jadi output bertambah pada proporsi yang sama dengan input. Kedua adalah increasing return to scale. Jadi fungsi produksi yang sifatnya increasing return to scale, ketika produsen menambah jumlah input yang digunakan, jumlah output yang diproduksi bertambah lebih banyak daripada pertambahan input. Nah, misalkan seperti ini, jikalau input tenaga kerja dan mesin itu jumlahnya ditambah 2 kali lipat, tapi barang yang dihasilkan atau diproduksi itu bertambah lebih dari 2 kali lipat. Nah, ini contohnya pada industri pengolahan. Nah, ini cukup terkenal Apple Computer, ya usahanya yang diawali dari industri rumahan, inputnya ditambah inputnya ditambah 2 kali lipat saja, outputnya bertambah jauh lebih besar dari 2 kali lipat gitu ya. Misalkan yang tadinya cuma punya satu garasi dan 3 tenaga kerja, dia lipatkan jumlah tenaga kerjanya menjadi 100 kali lipat, outputnya bertambah beribu-ribu kali lipat. Kita lihat di perusahaan Apple Computer, perusahaan teknologi yang sangat berkembang gitu ya. Nah, ini fungsi produksi yang sifatnya increasing return to scale, atau bahasa dalam ilmu ekonomi ketika produsen menambah 2 kali input menghasilkan output lebih dari 2 kali lipat, itu produsen berada pada skala ekonomis. Kemungkinan ketiga pada fungsi produksi jangka panjang itu sifatnya ada yang decreasing return to scale, yaitu ketika produsen menambah jumlah input yang digunakan, tapi jumlah output yang dihasilkan bertambah lebih kecil dari pertambahan input. Nah, misalkan input tenaga kerja dan capital atau mesin ditambahkan 2 kali lipat, tapi barang yang dihasilkan bertambah kurang dari 2 kali lipat. Nah, ini seringkali dialami oleh sebuah perusahaan atau industri yang sudah besar sekali gitu ya, sehingga menambah tambahan input akan menambah biaya-biaya manajemen, seperti manajemen untuk kontrol, karena harus mengendalikan banyak unit usaha tambahan. Dan ini contohnya PDAM. PDAM menambah tenaga kerja
dan menambah pipanya, jadi pipa di rumah Anda ditambah 3 kali lipat lebih banyak, outputnya belum tentu atau malah lebih kecil dari 3 kali lipat, paling nambah cuman setengah kali lipatnya saja. Pun sama PLN menambah tiang listrik, kabel-kabel PLN di rumah Anda jadi tambah 3 tiang lagi di tempat Anda gitu ya, 3 tiang listrik di tempat Anda, itu outputnya tidak 3 kali lipat lebih banyak, tapi ya hanya setengah kali lipat lebih banyak seperti itu. Jadi pada perusahaan-perusahaan yang sudah besar atau perusahaan yang cenderung monopoli gitu ya, menambah jumlah output itu seringkali bisa berdampak pada jumlah output yang dihasilkan itu bertambahnya tidak sebanyak atau tidak sebanding dengan pertambahan jumlah input. Nah, inilah fungsi decreasing return to scale atau seringkali disebut sebagai diseconomic of scale. Kalau tadi increasing return to scale itu economic of scale atau skala ekonomis, kalau decreasing itu diseconomic of scale gitu. Nah, itulah 3 analisis fungsi produksi jangka panjang perusahaan, yaitu ketika perusahaan itu menghadapi input yang sifatnya variabel semua, bisa merubah tenaga kerja maupun capitalnya. Ada 3 kemungkinan, yaitu bisa jadi 2 kali lipat nambah input, outputnya sama 2 kali lipat. 2 kali lipat nambah input, outputnya lebih besar dari 2 kali lipat. Atau 2 kali lipat nambah input, output yang dihasilkan kurang dari 2 kali lipat. Jadi ada yang constant return to scale, increasing return to scale, dan decreasing return to scale. Saya rasa itu yang bisa saya bagi atau share di sini terkait dengan fungsi produksi perusahaan pada jangka pendek dan jangka panjang. Jadi pada jangka pendek perusahaan itu menghadapi input yang sifatnya tetap, jadi menambah jumlah tenaga kerja secara terus-menerus, itu memang menambah output atau produksi yang dihasilkan bertambah terus-menerus sampai titik maksimal. Lalu ketika sudah mencapai titik maksimal, menambah jumlah tenaga kerja akan mengurangi output. Kenapa demikian? Karena jumlah kapitalnya tidak ikut ditambah. Atau ketika outputnya sudah mencapai titik maksimal, penggunaan kapitalnya itu sudah maksimal juga. Kalau ditambah tenaga kerja, maka penggunaan kapitalnya nanti semakin menurun, malah mengurangi produksi. Itu pada fungsi produksi jangka pendek. Tapi pada fungsi produksi jangka panjang, perusahaan atau produsen menghadapi input yang sifatnya semuanya variabel. Jadi bisa merubah input tenaga kerja, bisa merubah input capital. Kemungkinannya ada 3, bisa sifatnya increasing, bisa sifatnya konstan, bisa sifatnya decreasing. Saya rasa itu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.